Shalom. Sebelum kita melihat video saya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sehingga banyak orang dapat melihat. Terima kasih. Tuhan berkati. Senior hamba Tuhan, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin, seorang Islam yang kemudian menjadi Kristen dan kesaksiannya begitu luar biasa. Dan bagi saya sebagai orang Kristen yang dilahirkan dari kantung Kristen, melihat semangat dari hamba Tuhan Bapak Saifuddin Ibrahim ini, saya sangat diberkati. Satu kali saya mendapatkan video, dan itu video bagi saya luar biasa. Makanya di dalam khotbah-khotbah saya, ketika saya bicara tentang berani bersaksi, bicara tentang berani beritakan Injil, maka referensinya salah satunya, saya bilang, kita tidak usah ngomong di Alkitab lah, Paulus, Petrus, segala macam. Ini di mata kepala kita, di bangsa kita. Tuhan melahirkan seorang hamba Tuhan berlatar belakang Islam, yaitu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan hari ini kita lagi makan siang, Pak. Gimana? Daging babinya enak? Dulu haram nih, Pak. Dulu haram, sekarang harum. itu yang puji Tuhan, saya bersyukur bisa bikin video ini. Saya ingat saya dengan Pendeta Gilbert juga makan di tempat yang sama, Pak. Dan satu kebanggaan luar biasa buat semua saudara yang sedang saksikan di channel saya atau di channel Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya pribadi kemudian di dalam video menanggapi semangat dari beliau ini, keberanian dari beliau ini. Saya berdoa, bermimpi, berharap suatu saat ketemu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Untuk apa? Saya semakin terbakar, Pak, dengan semangat yang Bapak miliki, yang Tuhan kasih tentunya, Pak, ya. Tuhan selamatkan Bapak, Tuhan pakai Bapak dengan luar biasa. Dan salah satu kesaksian yang saya diberkati yang viral ialah ketika Bapak di pengadilan melakukan pembelaan dengan membaca Alkitab, mendoakan oknum penegak hukum waktu itu, baik jaksa, polisi, hakim. Wah, saya bilang ini luar biasa, Pak. Bagaimana itu pengalaman Bapak masih segar di ingatan Bapak? Kira-kira apa yang membuat Bapak begitu berani luar biasa di depan hukum? Saya belum pernah ikut sidang-sidang orang ngomong kayak begitu, apalagi isunya penistaan agama, Pak. Ya. Bagi saya membela minoritas adalah bagian dari kehidupan saya, dan itu adalah kewajiban bagi saya. Setelah saya melihat bahwa orang-orang Kristen gerejanya dibakar, pendetanya dibunuh, kasus Poso dan sebagainya, maka saya begitu 2006 saya melihat kerusuhan Mei 98, terorisme Bali, membunuh orang. Wah, ini sudah nggak benar keyakinan iman saya ini. Islam itu sudah nggak benar. Dan Kristen menjadi sasaran, orang Cina pokoknya dipersekusi. Oleh karena itu saya harus masuk Kristen. Tidak ada cara saya untuk membela kekristenan kecuali saya harus masuk di dalamnya. Saya harus berada di dalamnya, menjadi orang yang teraniaya, menjadi orang yang dihina dan diejek karena agama, karena makan babi. Masa gara-gara makan babi boleh dibunuh itu orang? Itu sebabnya sekarang saya makan babi. Loh, bangsa-bangsa yang makan babi umurnya panjang, otaknya cerdas. Hanya orang itu ini. Orang cerdas semua. Orang pintar semua. Oke, berubah. Maka jadilah saya orang Kristen. Dan tahun kedua itu saya mulai ditekan, diejek, dihina, orang tua, keluarga semua, pokoknya tidak boleh dapat warisan. Dalam hati saya nggak perlu warisan. Hidup saya sudah berkecukupan. Saya sudah berkelebihan. Apa yang dicari dunia? Saya tinggalkan 3 rumah, tanah-tanah yang sudah saya miliki, jabatan, kehormatan, saya tinggalkan semua. Saya hanya tahu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Bapak, saya sangat diberkati, Bapak, bahwa ketika tidak dapat warisan segala macam,
Dan hari ini Bapak Saifuddin akan khotbah di wilayah pelayanan kami. Dan temanya penganiayaan itu bagian dari konsekuensi dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dan itu benar. Sebab Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada dia, tetapi juga untuk menderita untuk dia. 1 Petrus pasal 4 ayat 13-14 mengatakan bahwa kita ada bagian penderitaan Kristus. Dan siapa yang menderita dalam Kristus, Alkitab berkata roh kemuliaan ada padamu. Dan kita ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Jadi walaupun tidak dapat warisan di Bima atau di mana? Di Bima. Walaupun tanah pantai 100 hektar itu saya bagi semua untuk adik-adik keluarga saya. Makan semua hasil tanah warisan bapak saya. Kata Yesus Kristus, warisan tidak membawa kemakmuran, kekayaan. Amin. Tetapi warisan rohani itulah yang membuat kita akan kaya raya sampai hidup kekal. Haleluya. Wow. Puji Tuhan. Jadi Bapak Saifuddin dan semua pemirsa, semua kawan yang sedang pantau ini, saya ini kan saya pendeta baru belajar. Jadi kalau lihat ada hamba-hamba Tuhan, apalagi latar belakang murtadin, Pak. Secara jujur, Pak ya. Bahkan pendeta yang sudah notabene orang Kristen, sejak orang Kristen saja dari kecil, itu untuk menyatakan kebenaran tuh hitung kali bagi mati atau gimana. Padahal kita bukan sembarangan menghakimi orang atau gimana, tapi kita teladani hamba Tuhan seperti Paulus. Kalau bagiku hidup adalah Kristus, ya mati adalah keuntungan. Jadi waktu lihat video Bapak dan kemudian saya buat tanggapan, dan bukan hanya baru video itu Pak ya, satu kali siapa tuh ketua Mualaf Center ya, Ivan Indra Wibowo itu. Ya. Iya, dia bikin video, dia bilang kalau debat sama Pak Saifuddin Ibrahim kecil gitu. Saya bilang ini siapa? Tidak level, kau tidak tahu Pak Saifuddin Ibrahim. Padahal saya juga tidak tahu. Tapi kan saya punya doa, saya punya harapan gitu loh Pak. Bahwa ketemu dengan Bapak dan puji Tuhan, kemarin beliau sudah mengisi di pelayanan retret gereja kami. Dan kemudian hari ini juga ada pemberitaan Injil. Dan sebelumnya saya mau mencoba beliau apakah babi masih haram, ternyata sudah tidak lagi. Sekarang sudah bukan haram tapi harum. Haleluya. Saya juga baru tahu kalau makan babi panjang umur. Iya, jadi buat semua orang Kristen, kita doakan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kalau berkenan doakan saya juga, karena kami berdua ini punya niat cuma satu, beritakan Injil, karena kami tahu bangsa ini hanya bisa diubahkan ketika orang mengenal Yesus. Orang tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal dalam orang itu, dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam dia, dalam diri pejabat kah, pendeta kah, kepala keluarga kah, hamba-hamba Tuhan kah, pendeta, siapapun. Kalau memang Yesus dalam dia, dia dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru, maka kepemimpinannya, pelayanannya, rumah tangganya, betul-betul memancarkan kemuliaan Tuhan. Seperti khotbah Bapak kemarin. Kalau terang, jangan disembunyikan. Karena terang atau garam sifatnya sama, mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Begitu Pak. Sekarang ini, kalau takut jangan berani-berani, tapi kalau berani jangan takut-takut. Wah. Amin. Jadi penyihir harus begitu. Kalau setengah-setengah, kalau makan ubi singkong setengah matang sakit perut, makan yang matang atau yang enak, yang empuk. Jangan setengah-setengah. Jangan tanggung-tanggung Pak. Wah, setengah mati dengan setengah hidup ya sama-sama, setengah mati juga. Betul. Ya, betul. Maju terus hambanya. Terima kasih loh hambanya. Terima kasih banyak. Saya bersyukur buat pertemuan ini dan melihat Bapak punya cara makan daging babi ini, saya tambah dikuatkan bahwa sesungguhnya ini daging kalau pernah diproklamirkan sebagai daging paling enak. Saya ingat yang dulu debat sama Bapak almarhum Bapak Insan Boko kita yang sudah meninggal, beliau itu pernah mengakui bahwa daging paling enak menurut Pak Insan daging babi. Sekarang TKW yang ke Taiwan itu ada 200.000 lebih. Oh iya.
separuhnya mereka itu kerjanya mendorong orang-orang yang sudah lanjut usia, kakek-kakek, nenek-nenek yang umur 90, 100 tahun nggak bisa jalan. Jadi umurnya panjang. Kenapa? Bangsa Taiwan tuh makan babi. Oh, orang Jepang, orang Hong Kong makan babi, Korea makan babi. Pantas saja orang Jepang itu pintar-pintar. Ya, ini hanya asumsi, tapi kita boleh melakukan penelitian khusus. Siapa yang makan babi, umurnya panjang, jiwanya terbuka, otaknya cerdas, lidahnya itu tajam. Kayak orang Batak, kayak orang NTT juga. Haleluya.